Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang Allah muliakan, segala puja dan puji mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita telah dapat hadir ke masjid ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah beserta seluruh rangkaian ibadah lainnya. Bagi kita yang cepat datang, kita bisa melaksanakan salat tahiyatul masjid. Masih ada waktu kita dapat melaksanakan salat sunat rawatib qabliyah. Bagi kita yang tak sempat salat tahiyatul masjid atau salat sunat rawatib, paling tidak kita bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, inna du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Sesungguhnya di antara doa yang tidak ditolak Allah Ta'ala, doa antara azan dan iqamah. Yang cepat datang tahiyatul masjid rawatib, tambah berdoa. Tak sempat salat sunat, berdoa. Setelah itu apalagi di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ini dilaksanakan tausiah qabla zuhur. Setelah azan menjelang iqamah, tausiah singkat. Kata Nabi, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, menuntut ilmu agama, mendengar ceramah, mendengar tausiah walau hanya 10 menit, wa huwa fi sabilillah, bagaikan berjihad di jalan Allah. Tak sampai setengah jam kita mendengar ceramah, kata Nabi, sama dengan kita berjihad di jalan Allah. Itu belum termasuk duduk di taman-taman surga, dimudahkan jalan menuju surga, diberikan ketenangan, diselimuti rahmat Allah Ta'ala, duduk bersama malaikat yang mulia, dan nama-nama kita disebut oleh Allah Ta'ala kepada para malaikatnya. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, sungguh banyak manfaat yang kita dapatkan dalam tausiah singkat ini. Lalu nanti kita lanjutkan dengan salat zuhur berjamaah, dapat pahala salat sunat 27 darjat. Lalu kemudian kita berzikir dan berdoa, lagi-lagi mendapatkan pahala yang besar. Berimpak sedekah 700 kali lipat, berjabat tangan silaturahim, subhanallah, itu dalam hitungan lebih kurang setengah jam kita mendapatkan pahala yang cukup besar. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam payung panji kita sebagai umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sangat singkat ini kita berikan judul tausiah kita, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh. Setiap kita selagi badan sehat walafiat pasti suka melakukan perjalanan. Apalagi di Masjid An-Nur ini tak ada masyarakat yang berdiam di sekitar sini pergi salat berjamaah ke masjid ini, jarang. Karena sekeliling masjid ini banyak masjid-masjid. Bagi kita yang salat ini banyak dari melakukan perjalanan jauh dari berbagai daerah. Dalam hidup ini tidak ada satu pun yang kita lakukan semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali yang tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan pahala sebuah ibadah? Contoh Nabi, ikuti Nabi, dimulai dengan doa.
Jadi semua yang kita lakukan di dunia semenjak kita bangun tidur sampai tidur akan menjadi ibadah manakala mencontoh Nabi. Ibadah bukan hanya salat, puasa, zakat, infak, sedekah. Perjalanan pun bernilai ibadah manakala mencontoh Nabi. Apa sunnah Nabi dalam perjalanan jauh? Yang pertama, jangan berjalan sendiri. Apalagi di zaman sekarang, di jalan raya, kalau kita melaju kita ditabrak orang. Kalau kita lambat kita yang ditabrak. Kalau kita melaju kita yang menabrak orang. Itulah adatnya di jalan raya. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, andaikan mereka tahu akibat berjalan sendiri, pastilah mereka tidak mau berjalan sendiri di malam hari, kata Nabi. Kadang ada orang berjalan sendiri dari sini ke Tembilahan sendiri pakai mobil. Iyalah kalau mobil sehat. Kalau rusak tengah jalan macam mana? Siapa minta tolong? Nabi memerintahkan 14 abad yang telah lalu berjalan jauh, bawa kawan, bawa teman, tak tahu apa yang terjadi. Syukur kita ada KTP. Terjadi sesuatu di jalan, bawa handphone, tak tahu siapa yang dihubungi. Maka saya selalu katakan, kalau bikin menyimpan nomor handphone istri kita, anak kita, bikin pangkalnya AA. AA istriku. Hilang handphone, ditelepon orang yang menjumpai handphone kita, istri kita. Begitu. Yang kedua, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, memilih teman yang baik. Kata Nabi, kalau kalian melihat agama akhlak seseorang, tengok siapa teman akrabnya. Apalagi besok kita di bulan Ramadan, kita mau mencarter travel, pilih supirnya yang puasa. Nanti kita puasa, supir tak puasa, terpengaruh kita. Termasuk juga memilih teman ketika jalan jauh. Hati-hati. Apalagi kita menumpang sama kawan jauh dari sini ke Bagan Siapi-api, numpang mobil kawan, yang bayar makan dia, yang beli minyak mobil dia. Jam waktu solat kita mau berhenti. Begitu sampai ke Dumai, makan solat dulu, orang azan, tak mau dia berhenti. Nantilah sampai di Bagan, katanya. Perkara jamak kasar nantilah ceritanya. Tapi dia pas azan berkumandang tak mau dia berhenti. Lalu diajaknya makan. Jam 3 kurang seperempat baru solat zuhur. Kenapa? Teman kita tak terbiasa solat berjamaah. Pilih teman yang baik, jalan jauh tuh. Yang ketiga, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, keluar rumah baca doa. Kata Nabi, siapa yang keluar rumahnya baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Sekarang ada Google Map. 14 abad yang telah lalu Nabi telah menuntun, memberikan Google Map kepada kita. Keluar rumah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, supaya Allah berikan petunjuk kepada kita. Yang keempat, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, supaya perjalanan kita bernilai ibadah. Yang keempat, naik kendaraan baca doa. Kata Ibnu Umar, saya menengok Nabi menaiki kendaraannya, Nabi bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi membaca doa subhanallazi sahara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hadis surah Imam Muslim. Baca doa itu. Naik kendaraan. Jangan setelah di jalan 1 kilo baru baca doa. Begitu naik mobil, naik pesawat, naik bis, naik travel, mulai dengan Allahu Akbar 3 kali dan berdoa. Kalau ada orang naik travel, naik bis jatuh, pergi ke Sumbar, kelok 9 jatuh, ada harapan hidup secara manusiawi. Tapi kalau naik pesawat, mau Garuda, mau Lion, mau kelas bisnis, kelas ekonomi, jatuh pesawat, harapan hidup secara logika itu sangat sedikit sekali. Naik pesawat baca doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallazi sahara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kelima, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, biasa berjalan pada hari Kamis. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi jarang bepergian jauh. Kalaupun bepergian jauh, belum berangkat pada hari Kamis, disunnahkan, kecuali ada keperluan mendadak. Hari ini hari Ahad, menelpon kawan dari Dumai, Pak Haji, ada keluarga kita masuk rumah sakit ruang ICU, pulanglah. Besok saya pulang hari Kamis. Kata Ustaz Zulus Nidomo, sunnah pulang hari Kamis. Tak termasuk itu. Mati pula nanti keluarga kita itu menunggu. Jangan.
Yang berikutnya sunnah Nabi dalam perjalanan jauh biasa berangkat di pagi hari. Kadang kita pulang kampung hari raya berangkat malam hari supaya jangan macet. Rupa orang serentak berangkat pulang malam hari, macet jadi. Sunnah Nabi di pagi hari kalau tidak ada keperluan lain. Yang berikutnya sunnah Nabi dalam perjalanan jauh berhenti di sebuah tempat baca doa. Banyak doa yang kita baca, di antaranya bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi min syarri ma khalaq. InsyaAllah Allah selamatkan kita dari gangguan apapun selama berada di tempat itu. Entah ban mobil kita pecah, entah minyak habis, entah rusak, baca doa, atau sekedar berhenti di rumah makan. Yang berikutnya sunnah Nabi dalam perjalanan jauh biasa menjamak dan mengqasar salat. Tak menjamak mengqasar tak ada masalah. Kata Anas bin Malik, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah, fakana yusalli ra'atan. Kami pergi bersama Nabi dari Madinah ke Mekah. Lalu Nabi kami salat dua-dua hatta rajana ilal Madinah, hingga kami sampai kembali pulang ke Madinah. Kami orang Sumbar Ustaz, lahir di Sumbar, tinggal di Pekanbaru. Yang dijamak qasar itu bukan di Pekanbaru tapi ke Sumbarnya. Nabi lahir di Mekah, tinggal di Madinah. Waktu perjalanan di Mekah dia jamak qasar. Mudah sekali agama ini, subhanallah. Tidak ada waktu bagi kita meninggalkan salat. Tak bisa tepat waktu, bisa jamak qasar selagi dalam perjalanan, sehat atau sakit. Yang berikutnya sunnah Nabi dalam perjalanan jauh itu adalah begitu menemui jalan mendaki Nabi bertakbir, menemui menurun Nabi bertasbih. Pesawat mau naik ke atas, Allahu Akbar, menurun subhanallah. Jalan mendaki, Allahu Akbar. Kata Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah bersama para pasukannya. Ketika menemui jalan mendaki, mereka bertakbir. Ketika menemui jalan menurun, mereka bertasbih. Yang terakhir sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, puji Allah setelah sampai tujuan, minimal membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila itu kita amalkan, insyaAllah perjalanan kita bernilai ibadah. Kalaupun kita wafat, husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.